Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Perancangan Teknik Universitas Trisakti ingin mempresentasikan tentang desain proyek kami yang bernama Unmanned Ground Vehicle atau yang biasa disebut dengan UGV. Pada video sebelumnya, kami sudah menjelaskan tentang task clarification, requirement list, struktur fungsi, dan juga prinsip solusi dari UGV tersebut. Dan sekarang kami ingin menjelaskan lagi lebih detail tentang desain dari UGV tersebut. Sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Kevin Alva Rehan Suryadi dengan NIM 061 18 059 dan juga teman-teman saya Muhammad Irham dan juga Rehan Harahap. Pada tahap awal kami pertama-tama mendesain beberapa komponen seperti axle, belt, ball bearing, roda, bak, dan juga servonya. Kemudian kami lakukan assembling dan jadilah akhirnya UGV-nya. Untuk lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perancangan wujud dan detail. Di mana dari perancangan wujud dan detail ini, yang pertama kita harus lakukan adalah tata letak dari keseluruhan komponen. Yang kedua, desain dan bentuk awal. Yang ketiga, proses produksi. Dan yang keempat, fungsi-fungsi tambahan. Ini semua diatur dalam VDI 2223 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang VDI 2223. Pertama dalam membuat desain bentuk, buatlah konsep, tentukan keperluan untuk produksi, fungsi utama, fungsi lain, skala produksi, kondisi ideal, dan evaluasi kriteria ekonomi. Selanjutnya, buat tata letak awal desain. Cek kesalahan desain, lalu betulkan optimasi dan selesaikan desain dan siapkan list part dan dokumen produksi. Terakhir, buatlah tata letak definitif, analisis kesalahan desain dan faktor kegagalan, dan kembangkan list keperluan konsep. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dasar dari UGV yang kita buat. Pada UGV yang kita buat ini, kita menggunakan motor listrik 36 volt dengan kurang lebih sekitar 10 Nm torsi yang diberikan. Lalu kita menggunakan transmisi belt yang dihubungkan langsung ke axle. Dan kita menggunakan baterai 10 ampere per hour, sekitar 5 buah. Ya, ntar kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kita menggunakan Arduino juga. Di sini Arduino-nya kita tambahkan Bluetooth Shield untuk kendali controller dari Bluetooth, dan kita tambahkan sensor depan sebagai faktor safety. Lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip kejelasan, kesederhanaan, dan keamanan dari UGV ini. Fungsi dari UGV ini saya ingatkan lagi adalah untuk bisa membawa barang dari satu poin ke poin lainnya, misal dari poin A ke poin B. Agar bisa bergerak, UGV ini jadi kita pakaikan Arduino untuk bisa mengkontrol elektrik motornya. Untuk masalah keamanan, seandainya jika UGV ini keluar jalur ataupun menabrak seseorang atau sesuatu, kita sudah menyiapkan sensor slip belt dan emergency stop untuk jadi UGV ini otomatis bisa berhenti. Untuk produksi, kami usahakan agar UGV ini bisa mudah dibentuk dan produksinya murah. Untuk masalah perakitan, UGV ini membutuhkan kunci soket M10, 12, dan M8. Untuk masalah operasional, kita punya dua tombol, yaitu start dan stop. Jadi apabila ingin menghentikan UGV-nya, cukup tekan tombol stopnya aja. Untuk masalah perawatan, setiap 6 jam sekali kami akan mengisi baterai dari UGV ini. Jadi agar tetap terjaga gitu loh, nggak lowbat apa gitu. Dan yang terakhir, masalah biaya kami usahakan seminimal mungkin untuk meminimalisir biayanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang DFX, Design for Excellence. Pertama, Design for Manufacture. Fungsi utama UGV mengangkut dan mentransfer barang yang dikendalikan oleh remote. UGV cocok digunakan untuk dalam pabrik untuk membantu memindahkan barang. Selanjutnya, Design for Production. Produksi massal atau tidak digantung pada spesifikasi UGV dan ukuran pabrik. Semakin massal produksi pabrik, makin banyak kebutuhan UGV. Selanjutnya, Design for Assembly. UGV harus didesain sederhana mungkin untuk mempercepat assembly.
Selanjutnya, design for recycle atau disposal. Untuk mengurangi deformasi, UGV menggunakan materi komposit atau silikon supaya bisa terus aktif tanpa harus mendisposal UGV tersebut. Design for life cycle. UGV harus disesuaikan dengan bobot yang akan mengangkut, menghindari kerusakan. Terakhir, prototyping. Rupa UGV dibuat sesederhana mungkin, menghindari kebingungan dan produksi dan mengurangi jumlah biaya. Oke, lanjut setelah teori-teori yang kita sudah sampaikan sebelumnya, lanjut ke desain detail. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dari alat yang kita rancang. Mari kita simak. Oke, dari video itu kita bisa lihat setelah kita explode dan kita satukan kembali, kita akan bahas per komponen setelah ini. Oke, bisa dilihat di sini adalah gambar assembly utamanya dengan pandangan depan, samping, dan pandangan isometri. Lalu selanjutnya di sini ada pandangan yang sudah di teardown. Di sini bisa kita lihat berbagai macam komponen-komponen yang ada pada UGV kita. Itu adalah base. Yang pertama, base ini adalah tempat di mana semua komponen di assembly disambungkan ke body utamanya, itu base. Ya, ini sebagai body utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Transaxle. Transaxle berfungsi memindahkan gerak servo melalui belt ke roda untuk menggerakkan UGV. Oke, selanjutnya adalah wheel socket, di mana wheel socket ini menyambungkan antara axle, ya, sumbu axle tadi, dengan rodanya. Rodanya kita beli di pasaran, itu adalah roda 8 inch dengan baut M12 yang dipasangkan. Lanjut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ball bearing ini. Pada dasarnya, fungsi ball bearing dibuat untuk menjaga poros ban sebagai roda ini tidak langsung bergesekan dengan rumah atau yang disebut dengan rodanya. Komponen ini juga didesain minim friksi sehingga ketika roda berputar bisa terjaga stabil. Jadi kurang lebih fungsinya ini agar mengurangi gesekan sih, secara singkatnya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, setelah kita mendapatkan desain detail dari UGV ini, proses selanjutnya adalah pembuatan prototipe dan produksi massal dari UGV ini. Ya, sudah selesai tahap desainnya sampai di sini, kita bisa langsung ke tahap produksi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.